Oke. Selamat datang kembali teman-teman semua. Di video kali ini saya bakal melakukan borong kembali ya untuk tiket Triple S spesial, yaitu tiket Madara dan juga Pain dan juga lain-lainnya, Guy dan juga lain-lainnya itu bisa dipakai di sana. Tapi sebelum saya borong, saya cuma mau ngasih tahu kembali ya bahwa pembelian tiket ini sebenarnya tidak worth it bagi F2P atau bagi yang punya banyak kebutuhan di ingotnya. Misalnya kalian butuh ingot buat beli warpat, buat beli aksesoris, itu tidak worth it ya, saya sarankan dari sekarang. Jadi khawatirnya kalian memaksakan beli karena ini benar-benar mahal tiketnya dan juga butuh tabungan dulu. Teman-teman nggak bisa cuman beli satu periode terus langsung ngambil triple S specialnya, itu nggak bisa teman-teman, harus beli 2 periode dulu supaya dapat bintang 4 dan itu mahal banget ya untuk F2P atau hero-hero yang masih belum terbuild. Kalau saya pribadi hero-hero tuh sudah terbuild, jadi sudah tidak terlalu butuh ingot itu, jadi cuman pajangan doang. Nah, kalau teman-teman tahu ya bedanya antara triple S special sama yang biasa itu dari PT-nya teman-teman. Jadi untuk bintang 4 atau mendapatkan satu hero itu triple S special butuh selamanya 120. Kalau yang biasa itu hanya 80 shard doang ya. Jadi contohnya ini Nintendo nih 120. Itu ya, nanti entah hari Senin nih atau ketika ini habis ya, entah Guy ini langsung keluar atau gimana saya nggak ngerti karena harusnya sekarang itu periodenya Guy ya. Di Vietnam saya nggak tahu apakah udah keluar apa belum. Kalau nggak salah kayaknya bannernya belum keluar ya kayaknya ya. Tapi di bagian daftar ninja tuh udah ada. Jadi kemungkinan sih abis ini gitu ya. Ada yang bilang, banyak yang bilang katanya abis ini baru keluar Guy. 1 hari lagi nih, berarti hari Selasa ya kalau di Indonesia. Cuman nggak tahu, nanti kita lihat lagi aja untuk kelanjutannya. Nah, saya bakal borong teman-teman. Kenapa sih saya borong gitu ya? Ini udah periode keempat ya. Udah 3 sesi udah saya lewati, sekarang keempat. Jadi saya sendiri menunggukan yang namanya Obito atau Madura ya. Kalau teman-teman tahu ada Madura Six Path. Ini adalah seseorang atau ninja yang menggunakan mata Rinnegan teman-teman. Nah, ini adalah mode ketika Madura pakai Rinnegan. Makanya nanti Madura ini bisa masuk ke tim saya karena tim saya ini main di tim Rinnegan. Saya mau nyiapin satu hero yang bermain di Triple S Special gitu ya, terutama yang punya Rinnegan. Ya supaya siapa tahu kan kuat ya Triple S Special. Makanya saya nabung sampai banyak banget, ingat sampai ratusan ribu udah saya keluarin buat nunggu Triple S Special Rinnegan. Entah nanti gamenya tutup dulu atau enggak, bodo amat, yang penting saya usaha dulu gitu ya, karena kalau dilihat-lihat ya gamenya agak sedikit tricky teman-teman. Atau Obito agak sedikit tricky, rawan-rawan buat tutup karena developernya sering hilang-hilangan. Saya males, udah sering banget saya bermain game yang developernya hilang-hilangan seperti ini. Itu ujung-ujungnya ya nggak lama gitu loh. Nah, ini pakai Rinnegan juga ya. Atau Obito yang Rinnegan yang masih pakai, yang topengnya udah lepas ya, yang topengnya sudah lepas kondisi ini. Yang kemarin baru keluar kan ini yang pakai topeng ya, yang belum, yang udah dilepasnya belum keluar. Siapa tahu ini di Triple S Specials karena di bagian bond dari Obito itu ada Obito juga gitu. Ada Obito juga. Nah, oke, kita langsung borong aja teman-teman. Kita bakal masuk ke inti utamanya. Jadi di sini ada shopnya. Setiap periode tuh kita dikasih kesempatan buat beli 60 scroll ya. Saya baru beli 3 scroll. Ini tinggal 1 hari lagi. Tapi saya bakal borong sekarang aja. Karena besok khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan di server saya yang udah saya sampaikan di episode sebelumnya. Jadi untuk borong 60 scroll tuh butuh 30.000 ingot teman-teman.
Ini benar-benar mahal ya. Ini adalah periode keempat saya beli atau borong triple S special. Oke, 1, 2, 3. Buh, ingat saya langsung habis. Nah, ini menariknya adalah kenapa saya nggak borong pas awal gitu ya. Kenapa pas sekarang ya? Itu saya nunggu Miyoboku. Ketika kita beli di sini, kita kan bakar ingot tadi ya, 28.000. Itu di Miyoboku itu bakal kelar teman-teman misinya. Di bagian spending ingot. Nah, itu alasan kenapa saya nggak sembarangan langsung bakar, nggak sembarangan langsung beli ketika keluar. Saya nunggu ini dulu, jadi ini bisa langsung selesai juga gitu loh. Ya, baru 197 ya, saya ngincer senjata dari ekor 4 teman-teman. Untuk get ke-6. Oke, untuk pemborongan seperti itu teman-teman, kalau kita mau ngitung total yang udah dilihat atau yang udah kita miliki itu adalah sebanyak ya 280 ya. Target saya cuman butuh 330 teman-teman. Jadi butuh satu periode lagi sebenarnya buat mendapatkan bintang 6 dari Hero Triple S Special ya. Dengan nanti bantuan dari leaderboard. Kalau ninjanya baru biasanya ada leaderboardnya teman-teman. Jadi kita bisa dapat shard juga dari sana. Dan juga bantuan dari kunci ya. Jadi saya nggak semena-mena nabung di bagian scroll doang. Ya lagi-lagi ini nggak worth it untuk F2P ya. Saya selip-selipin saran karena ini benar-benar mahal. Jadi saya punya 315 di sini nanti ada. Kalau kita buka satu persatu ini akan ada salah satunya adalah gerbang atau portal untuk ke lantai selanjutnya. Jadi floornya ini akan nambah. Nah, ketika floornya itu mencapai angka 5 atau dapat nyampe 20 ya terakhirnya gitu misalkan. Ini bakal bisa diklaim nih di sini. Klaim, klaim, klaim. Dan ini ada shard-shard juga totalnya 45. Kalau saya sendiri targetnya sampai lantai 20 teman-teman. Jadi saya bisa dapat 15, 10 tambah 10 itu ada 25 shard ya dari sini sendiri. Kalaupun bisa sampai 30 ya sudah lumayan ya dapat dapat scroll juga tapi nggak tahu bisa nyampe sini apa enggak. Saya lupa ini butuh berapa kunci. Jadi saya kumpulin aja sebisa saya setiap ada eventnya. Tapi ini pernah saya skip ya satu kali jadi pernah nggak kebeli satu kali untuk Nah, nanti kalau beli saya bisa beli di sini. Saya lupa ini dapat berapa ya. Tanpa biar yang penting ini totalnya 3.000 ingot lah saya beli. Saya dapat segitu. Nah, balik lagi ke scroll teman-teman. Scroll ya. Scroll ini kan sebenarnya kita bisa dapat 60 aja teman-teman per periode event ya. Jadi totalnya kalau kita udah lewatin 4 kali, saya ini kan beli udah 4 kali ya. Itu totalnya 240 ya. 240 scroll. Dimana satu kali itu kita butuh yang namanya spending 30.000 ingot ya. Tadi teman-teman tahu ya. 30.000 ingot sebenarnya, bukan 28.500 kalau full tuh. 30.000 ingot tuh dapat 60. Kalau kita 240 atau 4 kali periode, berarti kita tinggal kali 4 periode aja. Ini adalah tabungan yang pernah saya miliki di tas. Jadi saya di tas punya sebenarnya 120.000 ingot teman-teman. Yang teman-teman lihat itu ingot saya itu hanya ilusi karena saya bermain di tabungan-tabungan. Kalau teman-teman lihat tabungan saya itu bukan angka yang sepele. Ini semua merupakan ingot-ingot yang berjalan gitu istilahnya. Ya nanti kalau baru muncul, baru saya bakar semuanya ke sana dan baru naik CP dan lain sebagainya. Saya biasanya main seperti itu. Saya bisa main sabar buat nahan CP dan lain sebagainya. Ada juga kayak gini ya, kalau misalkan dihitung-hitung, kita tambah 588 ya. Terus kita tambah 6 dikali ditambah gimana caranya gak kurung ya. Oke, kita kali aja. 6 dikali 288. Anggaplah ini 300 ya. 6 kali 300 adalah 1.800. 1.800 dikurangin 100 lah. Karena ini ada 6 kali 20 sekian ya.
1.800 kurangin 100 adalah 1.700. Oke, tabungan saya ada 122.000. Kita belum ke bawah, teman-teman. Belum ke bawah. Ini sih nabung juga nih. Saya nabung juga nih. Nah, semoga aja Sixpet Madara ya. Kalau Madara keluar, kita tanah. Bang, apakah Madara selalu api? Ya, tipe api. Tapi saya selalu memikirkan berbagai kemungkinan dia bisa masuk atribut apa gitu. Kayak Madara itu kalau dia pakainya multi meteorit yang Sixpet Madara itu ada kemungkinan dia masuk tim tanah ya. Sama kayak Obito ya. Dia kan masuk tim listrik. Makanya ada kemungkinan ninja itu nggak selalu api kalau yang namanya Uchiha. Kalau Sixpet Madara ya kemungkinannya api, kalau tidak satu lagi adalah tanah karena dia bermain multi meteorit. Yang namanya meteor itu bermain di tanah teman-teman, cuman dia kena gesekan atmosfer aja, makanya dia bisa ada apinya di bagian lapisan luar. Makanya Madara yang Sixpet itu ada kemungkinan besar dia bermain tim tanah. Walaupun memang merah kemungkinan besarnya ya, tapi ada kemungkinan dia masuk ke tim tanah. Seperti itu kalau saya bermainnya. Nah ini 11, anggaplah 10 ya, dikali 12, 8, 1280, ditambah 128, anggaplah 1300 lah, tambah 1300. Nah ini udah segini. Nah saya ditambah satu lagi yang ini adalah, ini yang paling banyak teman-teman. Ini kalau kita pakai semuanya, ini banyak banget nih. 88 dikali 100 aja, ini saya punya 119 ya. 88 dikali 100 itu udah 8.800, ditambah 19 kali 88, anggaplah 2000 ya itu ya. Sekitar 2000 keluar, kurang. Berarti ini ada 10.000 teman-teman di sini. Kalau saya ambil ini, ingatnya saya bertambah 10.000 nih. Kalau saya klaim tambah 10.000. Ya, sekitar segini lah. 133.000 ada di tas saya yang nanti gunanya adalah untuk ke Triple S Special. Apakah ini, kenapa kok ini nggak dibuka bang? Saya nunggu yang namanya Fortune Cat. Walaupun sekarang Fortune Cat tuh udah nggak muncul lagi ya, nggak tahu kenapa global. Saya harapannya kalau Fortune Cat keluar ini bisa membantu saya buat melakukan gacha atau menggandakan ingot saya. Tapi karena nggak keluar-keluar, jadi sampai saat ini ingot bag ini masih saya simpan rapih di bagian tas. Jadi pada saatnya urgent saya butuh buat beli kayak scroll kayak tadi, itu saya bakal bakar gitu ya. Karena saya nggak bisa up banyak-banyak kayak para sultan dan lain sebagainya. Saya cuma bisa mengandalkan tabungan saya gitu loh. Kalaupun nanti leaderboard keluar di Sixpet Madara atau Sixpet Obito, pasti saya yakin untuk para sultan tuh pasti ngejar ya, ya Wasobi dan lain sebagainya. Itu pasti ngejar mereka, makanya saya agak sedikit bingung nanti kalau leaderboard apakah bisa bertahan atau tidak. Tapi saya udah nanya ke salah satu sultan di server saya itu Madara, dia nggak nabung gitu loh untuk scrollnya. Jadi saya masih bisa untuk bersaing sebenarnya. Dia harus bakar banyak uang mereka untuk membeli banyak scroll gitu ya. Sementara saya cukup memanfaatkan tabungan saya. Ya nantilah lihat aja nanti karena pasti kalau hero yang hype seperti itu yang bakar tuh nggak sedikit. Makanya saya agak sedikit was-was ya. Saya selalu nanya, Madara punya berapa scroll? Moren punya berapa scroll? Ya, salah satunya adalah untuk mengantisipasi itu. Leaderboardnya takutnya susu ya top 3-nya itu. Karena di top 3 itu bakal dapat ini teman-teman, bakal dapat skin untuk Triple S Special gitu ya. Nah, saya juga nyiapin ini 42 shard, ini bisa dipakai untuk Triple S Special. Jadi nanti kalau dia udah dapat, kita bisa push pakai ini buat naikin ke bintang 5 dan bintang 6. Dan sekali lagi, ini nggak bisa dipakai kalau kita masih belum punya hero-nya ya. Contohnya gini, contohnya saya butuh 120 buat ngebuka satu hero, tapi saya pas waktu gacha kemarin atau gacha sekarang, itu saya baru dapat 80 shard aja. Bang, ini 80 shard aja. Gimana dong ngejarnya sementara tiketnya udah habis dan saya udah nggak bisa beli lagi karena saya F2P nggak bisa top up. Ya teman-teman harus nunggu ke periode selanjutnya.
buat nunggu rerun lagi dan itu mungkin bakal lama. Jadi saya sarankan untuk nabung aja kalau memang udah terlanjur beli. Jangan langsung gacha gitu loh. Karena apa? Karena seorang shard pun ini nggak bakal bisa masuk walaupun teman-teman punya 40 shard dan udah ada 80 shard gitu ya. Kan 80 tambah 40 kan 120 ya. Harapannya udah bisa membuka. Tapi nggak bisa teman-teman, nggak bisa teman-teman buka pakai shard. Shard itu adalah gunanya ketika teman-teman udah dapat ninjanya. Kemudian mau di-upgrade gate-nya, mau di-upgrade bintangnya, itu pakai yang namanya shard universal, itu bisa gitu ya. Tapi kalau belum dibuka, jangan berharap banyak dari shard atau ya kayak gini ya, shard universal. Kalian cuma bisa bergantung kepada scroll doang. Oke, gitu aja sih teman-teman. Tadi cuman iseng aja. Oh ya mungkin banyak teman-teman yang bertanya juga ya mungkin ya, kenapa nggak 240, kenapa ada 81 ya, 281, ada 41 tambahan itu dari mana? Ya saya terkadang-kadang top up teman-teman, saya juga terkadang top up, terutama di bagian yang paling murah. Saya nggak pernah beli top up yang mahal-mahal, karena saya kemampuannya di situ ya. Jadi kalau teman-teman lihat, saya pasti top upnya di bagian sini nih. Ini paling murah dan paling worth it untuk F2P kayak saya ya. Saya nggak F2P juga sih. Saya small spender. Nah, saya paling worth it tuh di sini karena cuman berapa ya? 78.000 kalau nggak salah, dapat tiket tuh lebih banyak daripada kita beli kayak gini. Ini tiketnya dikit banget teman-teman, harganya mahal lagi. Gila, ini 45 tiket. Nah, saya takut kalau ada Sultan borong ini nih udah pasti kalah nih scroll saya. Tapi ini mahal banget ya, setara $100. $100 itu 1,3 juta. Belum lagi ada, enggak, sekarang kurs Indonesia sudah jadi 17.000 ya, harusnya sekitar 101,7 juta ya, ditambah pajak mungkin 2 juta untuk beli satu atau 45 scroll ya. Ini butuh, kalau ngejar ke angka saya butuh 6 kali pembelian. Wow, 6 juta kalau memang mau nyusul. Tapi bisa ya kesusul scroll saya karena kalau Sultan bisa aja tuh nyusul scroll yang saya punya walaupun scroll kondisi mereka adalah 0. Itu teman-teman. Ini paling mahal ya. Jadi saya rasa saya bakal sedikit aman, sedikit was-was itu ketika ada di angka 330. Tapi saya yakin nanti karena kan periode selanjutnya tuh adalah Gai ya. Gai itu saya nggak tahu apakah muncul kayak gini lagi shop lagi atau tidak. Kalau memang tidak muncul lagi, berarti ya udah saya punya 280. Nanti ketika Tobirama saya bisa beli lagi sekitar 60 lagi 340. Itu nanti udah selesai itu saya. 340 atau 350 udah selesai tujuan saya. Tapi saya nggak ngincer Tobirama. Jadi saya bakal tetap nabung sampai hero yang bakal keluar. Dan selanjutnya nanti ketika udah 350 apakah saya berhenti beli gitu ya. Karena nanti bakal ganti lagi bannernya. Saya bakal tetap beli jawabannya karena saya butuh sampai bintang 6. Mungkin nanti bisa dapetin gate-nya, gate 2, gate 4 gitu ya. Dari cara saya membeli secara terus-menerus. Pasti banyak yang bertanya-tanya, "Bang, kenapa beli? Nanti kalau tutup gimana?" Ya itu adalah resiko. Kalau gamenya udah tutup, itu udah resiko. Itu adalah cara bermain saya dari dulu kayak gitu, teman-teman. Saya tipe orang yang bisa menabung sampai waktu yang sangat lama dan membeli barang yang saya inginkan itu dengan harga yang mahal tuh bisa. Kalau saya di real life pun seperti itu, saya bisa nabung tuh, bisa nabung sampai banyak uang, baru nanti beli sesuai barang yang dianggap worth it lah. Karena kalau kita beli barang yang murah-murah, kita beliin semua Ninja Triple S contohnya kalau di sini, itu tidak worth it gitu. Kita beli barang-barang murah kadang dia cepat rusak gitu ya. Tapi kalau kita beli yang mahal dan kita yang cocok dan terutama yang paling bagus adalah worth it, teman-teman. Jadi patokannya itu bukan harga. Jadi kalau kita patokannya harga, harganya mahal tapi tidak worth it, ya itu tidak bagus. Contohnya F2P yang maksain Triple S Special, itu tidak bagus, teman-teman. Kalau tipe yang teman-teman F2P bisa nabung sampai 1 tahun ke depan main game ini, karena saya nabung udah 1 tahun loh, ini udah game berjalan ini sampai 1 tahun. Apakah worth it? Ya worth it. Kalian F2P juga tetap bisa ngejar gitu ya. Tapi ya sekali lagi ini sangat-sangat mahal. Jadi saya sendiri juga udah habis 120.000 ingot ya. Bayangin, teman-teman bayangin aja seberapa banyak 120.000 ingot itu. Apakah teman-teman bisa mengejarnya selama teman-teman bermain? Apakah teman-teman emang nggak ngejar ke
Hero SS Plus apakah nggak ngejar warpat dan lain sebagainya, itu pertimbangan ada di tangan masing-masing gitu ya. Jadi, saya bicara banyak soal tabung-menabung karena ini adalah kunci dari cara bermain saya. Oke, mungkin gitu aja sedikit, eee, banyak bacot ya video kali ini tentang tabung-menabung dan juga, eee, tujuan saya di masa mendatang ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.